Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami ingin menyajikan info terkait tiga kondisi ya, P2 dan P3 yang berpeluang lolos 100% mengisi formasi P3K. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik ya, kita coba cek info ya terkait tiga kondisi P2 dan P3 yang berpeluang lolos 100% mengisi formasi P3K. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Pertama-tama kita kunjungi dulu ya petunjuk teknis P3K di tahun 2022, yang mana di sini sudah ada Bapak Ibu ya, sudah ada petunjuk teknis yang mana kita lihat ya di tahapannya yang admin sudah tandai di sini, bahwasanya panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar P2 dan pelamar P3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu hal atau kondisi yang bisa dialami P2 dan P3 agar bisa lolos mengisi formasi P3 itu adalah mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penilaian kesesuaian. Nah, ini sudah tercermin di petunjuk teknis ya, petunjuk teknis P3K Guru 2022. Jelas di sini dicantumkan bahwa pengusulan penempatan berdasarkan urutan nilai tertinggi Bapak Ibu ya, hasil penilaian seleksi kompetensi. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat ya bahwa memang sudah ada terkhusus ya terkait dengan bobot dan aspek penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja, yang mana ini sudah dispesifikkan Bapak Ibu ya, ini sudah dispesifikkan di sini Bapak Ibu. Perhatikan ya, komponen yang mendapatkan bobot penilaian yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Bobotnya itu mencapai 40% ya, terdiri dari aspek pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi, berpusat pada peserta didik, dan kenyamanan dan belajar. Nah, intinya ya, kemudian kinerja itu ada 60% Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Nah, dari bobot penilaian itu tim penilai dari pengawas sekolah, pembina tentunya, kepala sekolah, dan guru senior, yang mana untuk kepala sekolah itu ada 50, guru senior 30, dan pengawas 20 Bapak Ibu ya. Inilah nantinya nilai kompetensi diperoleh dari rata-rata hasil penilaian oleh unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior berdasarkan bobot masing-masing sebagaimana dimaksud pada tabel 3.2. Bobot penilaian dari pengawas sekolah, pembina, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, di sini dikatakan nilai kinerja diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. Rata-rata hasil penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, atau guru senior berdasarkan bobot masing-masing sebagaimana dimaksud pada tabel 3.2. Kemudian nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diberikan bobot antara 60% sampai 100% oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM dengan mempertimbangkan data pelamaran. Nah, nilai dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM yang dimaksud pada angka 2 di rata-rata untuk menjadi nilai kinerja. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ada urutan perenggingan sebenarnya di sini Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek secara mendetail Bapak Ibu ya, bahwasanya misalkan jumlah formasinya 15 sedangkan pelamarnya itu 20, maka memungkinkan ada 5 yang tidak terangkat Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang paling aman kondisi yang menurut kami itu paling aman ya Bapak Ibu, di sini pelamar adalah guru honorer kategori P2 dan di sekolah induk non induk ada formasi dan hasil observasinya berperingkat terbaik. Kalau Bapak Ibu P2 dan juga hasil observasi Bapak Ibu itu sangat baik, maka itu berpotensi ya
Bapak Ibu bisa mendapatkan penempatan. Kemudian yang kedua, jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar sehingga aman saat perankingan asalkan hasil observasi masuk kriteria. Nah, jadi kalau misalkan formasi itu masih banyak sedangkan pelamarnya itu tidak sedikit, maka secara otomatis itu membuka peluang bagi P2 dan P3 untuk lolos menjadi ASN atau mendapatkan penempatan. Karena secara otomatis nantinya formasi itu berlebih sehingga potensi untuk pengurutan berdasarkan peringkat itu aman karena kita tidak terlalu berebutan formasi karena formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamar Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang ketiga adalah pelamar adalah P3 formasi sekolah induk non induk dan mendapatkan hasil observasi sangat bagus atau berperingkat bagus, dan jumlah P2 di instansi tersebut sedikit atau berbeda jabatan dilamar. Kalau begini, kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka pelamar kategori P3 itu berpotensi lolos menjadi ASN. Apabila memang dalam satu instansi itu jumlah P2 itu sudah tidak terlalu banyak atau tidak bersaing secara langsung karena berbeda jabatan yang dilamar nantinya. Nah, itu ya. Karena kenapa? Kita tidak bisa pungkiri antara P2 dan P3, maka kalau kita urutkan maka P2 dulu yang diutamakan baru ke P3 Bapak Ibu ya. Karena P2 itu adalah sisa THK2 yang belum terangkat di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya itu menjadi salah satu kriteria penuntasan Bapak Ibu ya di jalur observasi untuk P2. Nah, bagaimana posisi P3 ya, itu seperti itu, minimal itu berperingkat bagus ya, dan berharap jumlah P2 di instansi tersebut itu tidak terlalu banyak lah Bapak Ibu, atau tidak bersaing secara langsung, atau jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Kalau jumlah formasi yang sudah lebih banyak daripada jumlah pelamar, itu potensi kelulusannya itu besar sekali Bapak Ibu ya. Itu harus Bapak Ibu ketahui. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan di Juknis P3K, di sini dikatakan panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar P2 dan pelamar P3 itu berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi. Jadi berdasarkan urutan nilai tertinggi. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu pahami. Kemudian ada beberapa hal ya yang Bapak Ibu harus ketahui juga, bahwasanya untuk seleksi P3K ya, untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Sudah selesai untuk P2 dan P3 karena terakhir tanggal 13 Desember. Sekarang sudah tanggal 15. Nah, jadi nantinya itu akan ada pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2 dan P3 dan pelamar umum itu bersamaan mulai tanggal 2 Bapak Ibu sampai tanggal 3 Februari 2023. Saya ulangi, untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, ini menjadi penentu di sini Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian untuk pengumuman kelulusan Paskasangga 20 sampai dengan 21 Februari, pengisian daerah HNI P3K 22 Februari sampai 13 Maret, usul penetapan NI P3K 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.